mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau seumur hidup kami. Itulah satu keistimewaan, satu kehormatan untuk kami memiliki Allah yang hidup yang kami sembah dan kami puji selama-lamanya, karena Engkau baik dan Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang berdoa supaya kasih Engkau, kuasa Engkau mengalir di tempat ini, memakai kami semua. Berilah telinga yang mendengar, setiap telinga biarlah yang mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan saya bisa berbicara di tempat ini. Saya senang sekali berada di sini sudah dari hari Kamis. Kita ada seminar pada sore sampai malam hari, kemudian pagi ada kebaktian Jumat Agung, kemudian ada seminar lagi. Seminarnya 3 kali, kemudian disambung dengan hari Sabtu, seminar pagi sampai siang dan malam KKR, dan ini hari Minggu adalah hari terakhir saya berbicara. Ya, saya harap ini bukan kali yang terakhir kali saya bicara di sini. Suatu waktu saya akan kembali lagi karena saya merasakan sambutan hospitality ya, keramah-tamahan yang baik di tempat ini. Saya sudah banyak mengenal nama-nama di sini ya. Saya sebelum akan bicara, saya akan memberi kesempatan beberapa orang yang mengalami kesembuhan di dalam seminar maupun KKR untuk bersaksi. Bapak Ibu tahu bahwa kesaksian itu ada dampak, ada dampak. Dalam kitab Wahyu dikatakan mereka mengalahkan iblis ya, karena mereka mengalahkan dengan darah anak domba, dan juga mereka tidak mengasihi hidup mereka, tidak takut malu, tidak takut menderita, dan mereka mengalahkan iblis dengan kesaksian. Jadi kesaksian itu penting. Kalau saudara sudah disembuhkan, sudah mengalami kesembuhan, jangan berpikir, wah bagaimana kalau satu waktu akan sakit lagi. Nah, itu pikiran-pikiran tidak benar. Kesempatan pertama sembuh, bersaksilah secepat mungkin supaya iblis tanpa takut. Amin. Jangan. Dan yang kedua, kesempatan ini juga bisa membangun, menguatkan orang lain. Mungkin orang lain mengalami hal yang sama, mereka mengalami persoalan yang sama, mirip-mirip dengan kita, tapi mendengar kesaksian mereka dikuatkan, mereka dapat kesempatan beriman, atau mereka bisa dapat kesempatan untuk mengambil otoritas atas sakit penyakit. Ya, jadi beberapa saudara silakan maju ke depan, gak usah saling tunggu siapa duluan. Kesempatan pertama silakan maju berapa orang yang sudah mulai kesembuhan. Oke, ada. Haleluya. Nah, tidak usah panjang-panjang, tidak usah cerita dari mana ke mana, tapi prinsipnya begini. Dulu seperti apa, mengalami apa, sakitnya apa gitu maksudnya. Dan sudah berapa lama, naik di sini aja supaya semuanya kelihatan. Dan sudah berapa lama, dan sekarang bagaimana ya kondisinya. Ada lagi yang lain, kita tunggu. Ada yang lain beberapa kuartal pertama dulu ya. Satu orang lagi. Siapa? Victor, mana Victor? Victor. Ya. Oke. Ini Bapak, Ibu dulu ya. Coba. Ibu. Salam. Saya bersaksi pada saat ini karena saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga penyakit saya sembuh sebagai yang sudah saya alami berapa tahun. Sekarang sudah sembuh. Sakit apa? Sakit. Jelaskan sakitnya. Penyakit saya stroke ringan gitu. Stroke ringan dan mengakibatkan saya berupaya berjalan. kaki bisa berjalan. Sudah berjalan. Apalagi tangan? Tangan juga sudah kebas-kebas. Sekarang sudah lumayan. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus sembuhkan. Gimana? Salam saudara. Salam. Kami kemarin sakit keram dari tahun 2007 kan, tangan kiri kanan. Sekarang udah sembuh. Jadinya udah lumayan lah, jangan sembuh
Biasanya seperti apa kan? Udah sembuh. Biasanya seperti apa? Kayak biasanya kebas-kebas tak bisa pegang sendok kan, pegang sebentar udah terang gitu ya kan. Dan ini sekarang tak ada lagi. Begitu. Iblis semakin gemetar, semakin banyak kita bersaksi, ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bersaksi? Yang tadi malam banyak yang datang. Banyak yang dari mana tidak datang. Oke, nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi kalau ada kesempatan boleh bersaksi lagi. Nah, hari ini hari Paskah, men, adalah hari kemenangan. Kalau hari kemenangan kita harus bersuka, benar tidak? Ya. Kalau saya mengalami satu sukacita, misalnya kesebelasan saya sepak bola menang, ya saya bersukacita. Saya pasti akan tidur dengan nyaman, dan pada saat itu saya akan bergembira bersorak. Atau pemain bulu tangkis atau apapun timnya yang saya idolakan menang, ya, kemenangan selalu membawa sukacita. Nah, orang Kristen itu sudah menang, lebih lagi daripada pemenang. Harusnya orang Kristen adalah dikategorikan orang paling bahagia di dunia. Amin. Karena ada satu buku yang mengatakan, ada satu buku misi judulnya Biarlah Mereka Bersukacita. Biarlah mereka bersukacita. Kenapa? Ada banyak suku yang belum percaya kepada Yesus. Mereka memiliki dewa, mereka memiliki Tuhan yang mereka anggap itu Tuhan itu jauh, tapi Tuhan itu kejam. Kalau salah sedikit akan dihukum. Jadi mereka membuat ritual-ritual. Ya, ritualnya itu sembahyang pada waktu tertentu, jam tertentu, dari pagi, siang, malam, tidak boleh lewat. Kalau tidak, Tuhan itu bahaya. Apa akan menghukum mereka? Mereka akan dosanya semakin besar. Namanya legalistik yang memberatkan saudara. Capek saudara, capek. Harus bangun pagi-pagi, harus lakukan ritual-ritual tertentu. Ada juga yang harus mempersembahkan makanan, sesajian. Itu juga berat. Ya, saudara tahu bahwa ada, kalau orang berikan sesajen, dia harus berikan yang terbaik, pisang yang terbaik, apel yang terbaik. Mereka bolehlah makan yang tidak baik, tapi jangan kepada dewa-dewa. Nanti dewa-dewa marah. Capek saudara, tidak bersukacita begitu. Tapi kita, wah, asik banget, ada Tuhan menebus segala dosa kita. Kita bisa bersukacita, kita bisa menyembah Dia kapan saja kita mau. Benar tidak? Tidak perlu ada jam-jam tertentu. Tidak perlu kasih makanan kepada dewa-dewa tertentu. Ini ada sukacita yang besar. Jadi saudara harus kelihatan bersukacita. Coba lihat kiri kanan, Mas, kelihatan sukacita tidak? Ya, kadang-kadang kita kelihatan lebih bersukacita di luar daripada di gereja. Di gereja tuh harus ada sukacita karena Tuhan memberi kebebasan. Paskah melambangkan Yesus menang terhadap iblis dan maut. Dia menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atas dia. Iblis mencoba berbagai cara membuat kegagalan kepada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang, tapi Yesus sudah menang. Kubur tidak bisa menahan dia. Terang akan telah menang terhadap kegelapan, dan mereka menang. Jadi saudara, nomor satu dalam kehidupan Kristen harus mengucap syukur dan bersukacita selalu. Dosa yang paling berat sebenarnya adalah dosa yang tidak mengucap syukur. Kalau saudara baca di Roma 1, kenapa orang-orang itu diberikan satu pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan dosa homoseksual? Karena mereka tidak menyembah Allah yang seharusnya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan patung-patung, berhala-berhala. Mereka tidak menyembah walaupun mereka sudah tahu Tuhan itu hidup. Bahkan dari karya-karyanya, dari gunung, dari bintang yang mereka lihat tiap hari bisa menunjukkan bahwa ini karya Tuhan yang begitu besar. Tidak bisa berdalih untuk kita mengatakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita seperti biji mata kita, ya. Rambut sehelai pun jatuh dia tahu saudara. Yang hitam jadi putih dia tahu, dan putih jadi hitam lagi dia tahu saudara yang membuat itu. Amin.
Amin. Tuhan itu baik. Kita harus bersuka cita untuk semuanya. Haleluya. Amin. Dan saya selalu membawa spirit sukacita dimanapun saya berada. Kalau saudara datang ke rumah saya, pasti saudara akan merasakan bagaimana sukacita. Saya punya istri satu, ya cuma satu. Anaknya tapi banyak, 5. Anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Istri saya orang Batak. Ya, saya orang Batak, Boro Tobi. Asli Batak dia. Artinya mamanya juga Batak, Utapia. Jadi kalau ketemu orang Batak pasti bisa berkenalan ya dengan Batak-Batak ya. Ya, jadi saya bisa masuk orang Batak. Saya juga orang Manado. Ya orang Manado, kalau ketemu orang Manado, ya saya bisa. Orang Manado makan segalanya kecuali manusia. Ya, jadi boleh makan apa saja. Tapi saya juga ada turunan seperempat Chinese, karena mama saya Chinese. Jadi kalau ketemu orang Chinese boleh juga cari makan juga capcay. Ya, ada dari papa saya juga ada keturunan Belanda. Jadi adik saya selalu manfaatkan cari perusahaan orang Belanda dan mengatakan dia ada keturunan Belanda dan dia diterima. Nah, jadi bagus juga kalau banyak keturunan ya. Ya, jadi seperti Pak Jari, istrinya orang Chinese, ya, itu bagus, ada kombinasi-kombinasi. Haleluya, amin. Jangan selalu sama-sama terus. Dulu saya mau dipukul saudara-saudara istri saya karena maunya Batak harus dengan Batak karena itu yang terbaik di dunia katanya. Wah, belum tahu gitu ya. Ada yang lebih baik. Nah, coba saudara, saya mau kasih lihat anak-anak saya. Ada satu video sedikit 1 menit dengan anak saya bagaimana kehidupan anak saya dan mereka begitu bersukacita. Dan supaya saudara bisa kenal. Suaranya boleh, sebelum diputar suaranya boleh dikeluarin karena ini harus suara. Nih, saya kalau kumpul dengan saudara-saudara saya, kakak ipar, adik ipar, selalu kita bersukacita. Karena kita sudah menang. Ini ada saya yang 3 nih. Ini yang paling tua. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Berapa kalau kita dulu? Jadi saya. Ini kakak ipar saya dan suami. Warga dari bola. Ya, amin. Saudara tahu firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Jadi jangan pernah terima kalau dokter periksa saudara dan mengatakan udah nggak ada obat lagi, Pak. Ini semua sudah periksa, tidak lagi ada obat. Ini jangan salah Pak Dokter. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Berarti masih ada obatnya, adalah hati yang gembira. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya akan bagikan satu firman yang judulnya Kerajaan Allah dan Kuasanya. Kerajaan Allah dan Kuasanya. Ya, tolong bantu dimajuin aja ya. Saudara, pasca itu artinya kita harus mengenal kuasa dari kebangkitan. Karena di dalam pasca itu, dalam kemenangan Yesus, ada kuasa di balik segala kuasa yang ada. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini Paulus yang menuliskan. Tidak ada yang lebih diinginkan daripada Paulus. Visi dia, kehendak dia adalah pertama mengenal Tuhan, mengenal sedemikian dalam. Memang kita harus mengenal Tuhan sedemikian dalam. Ada kehidupan kekal dalam mengenal Dia. Bukan cuma sekedar tahu, mengenal dengan akrab sebagai Bapa, sebagai Raja segala raja, sebagai domba gembala Tuhan, sebagai partner rekan kerja Allah, dan juga sebagai mempelai. Dikatakan firman Tuhan, kita adalah mempelai anak domba. Kita seperti hubungan suami istri dengan Allah sendiri. Harusnya sedemikian dekat. Tidak ada Allah yang sedemikian dekat dengan Allah orang Kristen.
yang lain itu harus teriak untuk ketemu dengan Tuhan. Benar tidak? Kita tidak perlu kita bisik dalam hati pun Tuhan dengar. Sedemikian dekat. Orang-orang dalam agama suku mengenal Allah itu Allah yang jauh sekali, tapi kita dekat sekali. Tapi yang kedua, Tuhan Paulus mengatakan dia mau tahu, mau kehendaki kuasa kebangkitannya. Saudara, ada kuasa di dalam gereja, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Tapi kebanyakan orang berpikir mengenal Tuhan untuk jadi serupa Dia adalah karakternya saja. Oh, saya harus manis, saya harus baik, saya harus suci, sama seperti Yesus. Dan makanya gereja-gereja banyak disebut mereka diajar namanya karakter bibi. Kamu nggak boleh ini, kamu harus menjaga ini, pakaian seperti ini, minum, makan dan sebagainya. Jadi serupa dengan karakter itu baik benar, tapi ada keseimbangan juga. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengusir setan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, itu menunjukkan Dia berkuasa. Dan kalau kita mengatakan kita anak Allah, kita punya DNA, warisan, di mana kita juga bisa memiliki kuasa yang sama seperti Yesus. Dan kuasa dalam kebangkitan. Nah, apa yang dipentingkan Yesus dalam perjalanan Dia keliling? Matius 4:23 dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Waktu Yesus masuk gereja seperti saat ini dan diberi kesempatan untuk berkhotbah, Dia akan berbicara, Dia akan mengajar, Dia akan memberitakan kerajaan Allah, itu yang paling pertama. Tapi juga Dia akan menunjukkan kuasanya, bagaimana Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Jadi kalau hari ini ada pemberitaan Injil kerajaan Allah di Tanjung Pinang, akan menyusul juga kuasa di mana ada segala penyakit dan segala kelemahan di Tanjung Pinang akan dihancurkan. Amin. Dan saudara jadi utusannya. Gereja saudara akan dipakai dengan luar biasa untuk membawa kelepasan pada sakit, penyakit dan kelemahan atas bangsa ini. Dan kita sudah lihat beberapa hari ini dalam seminar, di dalam pelayanan kita. Ini baru permulaan, saudara. Baru permulaan. Ya, semalam saudara kalau yang hadir bisa melihat bagaimana ini yang kesenian hamba Tuhan baru luar biasa seperti api-api. Mereka sendiri yang melakukan, bukan saya. Saya cuma ambil video, lihat dan cari kesaksian. Karena apa? Karena mereka sudah disadarkan atas kuasa yang sudah mereka miliki. Nah, 1 Korintus 4:20 dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa juga. Jadi firman Tuhan bukan kata-kata yang indah saja, dengan kata-kata yang bagus, yang teologiasnya tinggi. Saudara, saya belajar teologi, saya belajar ambil S2, saya ambil Doctor of Ministry, saya ambil juga PhD untuk teologi. Banyak belajar, kenapa? Karena saya ingin belajar. Tapi kebanyakan di teologi saya lihat banyak hal yang tidak perlu sebenarnya diajar, terlalu berkelebihan, terlalu menganalisa kata-kata dan sebagainya, supaya dapat hikmat dalam dengan kata-kata, lupa mengandung kuasa. Saya ambil satu disertasi, saya ambil satu penelitian yang belum pernah orang selidiki, belum pernah ditulis dalam sekolah teologi tentang bagaimana restorasi pelayanan Yesus di dalam menyembuhkan orang sakit untuk memperlebar kerajaan Allah. Supaya teologi bisa belajar hal yang sama, supaya kita kembali pada dasar. Lukas 4:32 mengatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara, Yesus didengar oleh orang karena Dia berkhotbah. Dia mengajar dengan baik. Di dalam Matius 5 Dia mengajar tentang beatitude, namanya tentang hal-hal yang indah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagia orang yang suci hatinya, berbahagialah orang mendengar semua begitu indah. Tapi orang tertarik karena apa? Karena perkataannya penuh kuasa. Kenapa dikatakan perkataannya penuh kuasa? Lukas 4:36 dikatakan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh jahat dan mereka pun keluar. Saudara, sudah saatnya setiap pemberitaan Injil, setiap pengkhotbah, setiap
pengajar, guru-guru Alkitab diperlengkapi dengan hal ini, bahwa mereka bukan sedang mengajar, tapi mereka penuh wibawa dan kuasa sama seperti Yesus, sehingga roh-roh jahat pun keluar. Amin. Lukas 5:17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari sebuah desa Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan ada sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit, saudara. Semua murid Yesus sedang diperlengkapi, diajar supaya mereka disertai dengan kuasa Tuhan sehingga mereka dapat menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan orang sakit. Karena kita belajar di seminar, ada perbedaan antara mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit. Dan di dalam Alkitab Tuhan suruh murid-muridnya menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan. Tapi kenapa gereja lebih banyak mendoakan orang sakit? Karena gereja pengajar-pengajar takut gagal. Kalau doa tidak ada resiko, ya itu urusan Tuhan. Berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Saya berdoa, saya pulang. Ya benar tidak. Tapi kalau menyembuhkan itu seperti dokter, seperti seorang ahli memastikan orang itu sembuh. Maka kita mengajar, kalau kita menyembuhkan orang, tanya apakah sudah sembuh atau tidak. Kalau belum, doakan lagi atau usir penyakit lagi. Itu memastikan sembuh. Resiko belakangan, saudara. Tuhan pasti menyertai kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 6:19. Dan semua orang itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Tubuh Yesus, saudara, punya tenaga yang dapat menyalurkan kesembuhan. Kalau Yesus tidak melakukan sesuatu, orang akan mencoba menjamah dia, orang akan coba memegang dia supaya ada keluar tenaga daripada dia. Saudara tahu juga, selain pada otoritas, saudara punya yang namanya dunamis, tenaga dalam tubuh saudara. Kalau saudara pegang pada orang, ada tenaga yang keluar. Kalau saudara percaya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dengan iman dikatakan sembuh, saudara pegang. Sama seperti Yesus, saudara. Tapi sampai saat ini saudara mungkin berkata, tapi itu Yesus. Oke, tapi kita memang melihat Yesus dulu. Yesus pun mengetahui kalau orang yang kena kuasanya. Yesus berkata, ada seorang menjamahku sebab aku merasa ada keluar dari diriku. Kadang-kadang kita bisa merasakan kalau ada orang yang kita jamah bisa mengalami kesembuhan, seperti dia dingin atau panas, aliran Gusti, karena ada dunamis yang keluar. Ada dunamis yang keluar dari diri kita. Nah, ini pertanyaannya, apakah cuma Yesus, saudara? Yesus, untuk apa Yesus memberikan orang kalau itu untuk dia sendiri? Dan kalau dia pergi naik ke sorga dan itu semua hilang. Yesus mengajar, memuridkan murid-murid supaya mereka tahu dan mereka diperlengkapi. Yesus telah memberi kepada murid-murid, termasuk kita yang percaya. Lukas 9:1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa, dunamis dan eksusia kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sama seperti Yesus menguasai setan-setan, dan sama seperti sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit, murid-murid juga diberi kesanggupan yang sama, saudara. Walaupun otoritas tidak sama persis, tapi minimal setan-setan yang mengganggu di bumi mereka bisa hancurkan, saudara. Musuh dapat kita hancurkan bukan karena Yesus, tapi oleh kita sendiri. Sama seperti ujian di sekolah, kita yang menulis dan menjawab, bukan Tuhan yang menjawab. Benar tidak? Peperangan adalah kita, Tuhan mendorong kita. Tuhan katakan, aku telah berikan tenaga dan kuasa, sekarang kamu yang mengalahkan musuh. Sesungguhnya aku telah berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menangani kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, tidak ada yang membahayakan kita semua dalam diri kita. Penyakit apapun, firman Tuhan katakan, walaupun 1000 orang rebah di sisiku, aku tetap akan berdiri. Walaupun 1000 orang kena kuman, kena penyakit di kiri kanan, kita tetap akan berdiri. Kalau kita beriman, tidak akan terjadi pada kita. Amin. Saudara tahu bahwa di udara ini banyak sekali kuman, influenza atau apapun yang bisa pernah datang di satu kota, dan saya lihat semuanya sakit mata, mereka pakai kacamata. Saya pikir, karena orang bilang kalau tidak pakai kacamata
mata terjangkit, tapi saya imani apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun 1000 orang di samping kiriku semua rebah, aku tetap akan berdiri. Saya tetap tidak pakai kacamata dan tidak terjadi apa-apa. Jadilah menurut imanmu. Amin. Saudara harus dibangkitkan. Firman Tuhan saya ini semuanya dari ayat firman Tuhan supaya roh saudara dibangkitkan, dikobar-kobarkan, dipanas-panaskan seperti udara sekarang yang panas. Amin. Saudara, roh kita harus dinyalakan. Gak apa-apa, kita berapi-api saja ini, keringatan gak masalah. Nah, setiap orang percaya telah diutus ke dunia untuk memberitakan Injil dan punya otoritas yang sama sebagai murid. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, Tuhan sudah berikan misi kepada setiap orang percaya supaya memberitakan amanat agung. Amanat agung bukan pada pendeta, guru, tapi pada setiap saudara-saudara, pada setiap orang. Jadi jangan berpikir saya mau datang di gereja, duduk, dia menyembah Tuhan, kasih persembahan, atau saya kerja begitu saja. Saudara, setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak ada pilihan. Amanat agung itu bukan pilihan yang boleh dipilih, boleh diambil atau tidak. Bukan option, tapi satu keharusan saudara. Saudara harus taat 100% apa yang diajarkan Yesus. Tapi itu bukan satu beban, tapi itu merupakan satu sukacita. Tidak ada sukacita dari pemberitaan Injil. Firman Tuhan katakan, kalau ada satu orang bertobat, ada sukacita di sorga. Amin. Kalau saudara mau lihat di tempat ini penuh dengan sukacita, bahkan malaikat pun datang di sini dan bersukacita bersama saudara beritakan Injil. Biarlah orang datang di sini dan kita lihat mereka terima. Kita kadang-kadang memaksa sukacita itu. Kita membuat tari-tarian semangat sukacita. Tapi kalau ada orang yang bertobat itu ada sukacita surgawi, saudara. Seperti seorang yang disembuhkan dari luar, ya, Petrus dan Yohanes. Dia menyembuhkan di luar, bukan di gereja, di pintu gerbang. Petrus sudah melihat dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan dia selama dia disembuhkan dan dia mulai bersorak-sorak. Pertama orang yang tidak pernah berjalan dan saudara buat berjalan dan dia membuat dia bisa melompat, itu ada sukacita yang luar biasa, saudara. Amin. Banyak orang tidak bersukacita karena penyakit, saudara. Karena penyakit, sakit, mau ketawa pun sakit, saudara. Ya, ada yang ketawa sakit karena urat-urat di mulutnya mungkin membuat dia sakit, saudara. Dan saraf-saraf yang tidak bisa tertawa. Saya pernah merasakan itu, kena saraf nomor berapa nih, sehingga mulut saya terganggu, saudara. Ada orang yang tidak bisa tertawa lagi, atau dia ketawa sakit perutnya, karena dada itu kan kalau kita ketawakan dada segini, baru karena kanker paru-paru. Tapi kalau Tuhan mencabar, Tuhan membuat dia sembuh, dia akan ketawa dengan sukacita. Amin. Ini ada sukacita, saudara. Pemberitaan Injil ada sukacita. Dan Tuhan membawa kebebasan, bukan cuma masalah penyakit, saudara. Dalam masalah-masalah apapun, semua yang gelap dapat dibuat menjadi terang, karena Dia adalah terang. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengikuti aku, akulah terang, dikatakan. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan hidup di dalam kegelapan, karena aku adalah terang. Dimanapun kita berada, kita akan jadi terang, saudara. Apa yang gelap dalam hidup kita? Karena pilihan kita. Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam mabuk-mabukan, kita hidup dalam perzinahan. Akhirnya kita hidup dalam kegelapan. Kita menderita di sana satu waktu. Tapi suatu kita bertobat, kita masuk pada terang, Tuhan akan rubah semua. Amin. Itu hidup kita ada pilihan, saudara. Makanya dikatakan di Ulangan 8, di Ulangan 30, aku memberikan pada kau pilihan, berkat atau kutuk. Pilihlah Tuhan, pilihlah ketaatan, maka kamu akan dapat berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu dapat kutuk. Banyak orang hidup di dalam kutuk, saudara, karena pilihannya. Tapi Yesus Kristus sudah menjadi kutuk karena kita. Makanya dia mati untuk menanggung kita supaya dia menjadi kutuk. Karena dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Memang kita harus mengenal Tuhan sedemikian dalam. Ada kehidupan kekal dalam mengenal Dia. Bukan cuma sekedar tahu, mengenal dengan akrab, sebagai Bapa, sebagai Raja segala raja, sebagai domba gembala Tuhan, sebagai partner, rekan kerja Allah,
dan juga sebagai mempelai. Dikatakan firman Tuhan, kita adalah mempelai anak domba. Kita seperti hubungan suami istri dengan Allah sendiri. Harusnya sedemikian dekat. Tidak ada Allah yang sedemikian dekat dengan Allah orang Kristen. Yang lain itu harus teriak untuk ketemu dengan Tuhan. Benar tidak? Kita tidak perlu kita bisik dalam hati pun Tuhan dengar. Sedemikian dekat. Orang-orang dalam agama suku mengenal Allah itu Allah yang jauh sekali, tapi kita dekat sekali. Tapi yang kedua, Tuhan Paulus mengatakan dia mau tahu, mau kehendaki kuasa kebangkitannya. Saudara, ada kuasa di dalam gereja, ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi serupa dengan Dia. Tapi kebanyakan orang berpikir mengenal Tuhan untuk jadi serupa Dia adalah karakternya saja. Oh, saya harus manis, saya harus baik, saya harus suci, sama seperti Yesus. Dan makanya gereja-gereja banyak disebut mereka diajar namanya karakter bibi. Kamu nggak boleh ini, kamu harus menjaga ini, pakaian seperti ini, minum, makan dan sebagainya. Jadi serupa dengan karakter itu baik benar, tapi ada keseimbangan juga. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus mengusir setan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, itu menunjukkan Dia berkuasa. Dan kalau kita mengatakan kita anak Allah, kita punya DNA, warisan, di mana kita juga bisa memiliki kuasa yang sama seperti Yesus. Dan kuasa dalam kebangkitan. Nah, apa yang dipentingkan Yesus dalam perjalanan Dia keliling? Matius 4:23 dikatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Waktu Yesus masuk gereja seperti saat ini dan diberi kesempatan untuk berkhotbah, Dia akan berbicara, Dia akan mengajar, Dia akan memberitakan kerajaan Allah, itu yang paling pertama. Tapi juga Dia akan menunjukkan kuasanya, bagaimana Dia meledakkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Jadi kalau hari ini ada pemberitaan Injil kerajaan Allah di Tanjung Pinang, akan menyusul juga kuasa di mana ada segala penyakit dan segala kelemahan di Tanjung Pinang akan dihancurkan. Amin. Dan saudara jadi utusannya. Gereja saudara akan dipakai dengan luar biasa untuk membawa kelepasan pada sakit, penyakit dan kelemahan atas bangsa ini. Dan kita sudah lihat beberapa hari ini dalam seminar, di dalam pelayanan kita. Ini baru permulaan, saudara. Baru permulaan. Ya, semalam saudara kalau yang hadir bisa melihat bagaimana ini yang kesenian hamba Tuhan baru luar biasa seperti api-api. Mereka sendiri yang melakukan, bukan saya. Saya cuma ambil video lihat dan cari kesaksian. Karena apa? Karena mereka sudah disadarkan atas kuasa mereka yang sudah mereka miliki. Nah, 1 Korintus 4:20 dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa juga. Jadi firman Tuhan bukan kata-kata yang indah saja, dengan kata-kata yang bagus, yang teologiasnya tinggi. Saudara, saya belajar teologi, saya belajar ambil S2, saya ambil Doctor of Ministry, saya ambil juga PhD untuk teologi. Banyak belajar, kenapa? Karena saya ingin belajar. Tapi kebanyakan di teologi saya lihat banyak hal yang tidak perlu sebenarnya diajar, terlalu berkelebihan, terlalu menganalisa kata-kata dan sebagainya, supaya dapat hikmat dalam dengan kata-kata, lupa mengandung kuasa. Saya ambil satu disertasi, saya ambil satu penelitian yang belum pernah orang selidiki, belum pernah ditulis dalam sekolah teologi tentang bagaimana restorasi pelayanan Yesus di dalam menyembuhkan orang sakit untuk memperlebar kerajaan Allah. Supaya teologi bisa belajar hal yang sama, supaya kita kembali pada dasar. Lukas 4:32 mengatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara, Yesus didengar oleh orang karena Dia berkhotbah. Dia mengajar dengan baik. Di dalam Matius 5 Dia mengajar tentang beatitude, namanya tentang hal-hal yang indah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagia orang yang suci hatinya, berbahagialah orang mendengar semua begitu indah. Tapi orang tertarik karena apa? Karena perkataannya penuh kuasa.
Kenapa dikatakan perkataannya penuh kuasa? Lukas 4:36 dikatakan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa yang memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Saudara, sudah saatnya setiap pemberitaan Injil, setiap pengkhotbah, setiap pengajar, guru-guru Alkitab diperlengkapi dengan hal ini, bahwa mereka bukan sedang mengajar, tapi mereka penuh wibawa dan kuasa sama seperti Yesus, sehingga roh-roh jahat pun keluar. Amin. Lukas 5:17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari sebuah desa Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan ada sehingga dia dapat menyembuhkan orang sakit, saudara. Semua murid Yesus sedang diperlengkapi, diajar supaya mereka disertai dengan kuasa Tuhan sehingga mereka dapat menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan orang sakit. Karena kita belajar di seminar, ada perbedaan antara mendoakan orang sakit dan daripada menyembuhkan orang sakit. Dan di dalam Alkitab Tuhan suruh murid-muridnya menyembuhkan orang sakit, bukan mendoakan. Tapi kenapa gereja lebih banyak mendoakan orang sakit? Karena gereja pengajar-pengajar takut gagal. Kalau doa tidak ada resiko, ya itu urusan Tuhan. Berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Saya berdoa, saya pulang. Ya benar tidak. Tapi kalau menyembuhkan itu seperti dokter, seperti seorang ahli memastikan orang itu sembuh. Maka kita mengajar, kalau kita menyembuhkan orang, tanya apakah sudah sembuh atau tidak. Kalau belum, doakan lagi atau usir penyakit lagi. Itu memastikan sembuh. Resiko belakangan, saudara. Tuhan pasti menyertai kalau kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Lukas 6:19. Dan semua orang itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Tubuh Yesus, saudara, punya tenaga yang dapat menyalurkan kesembuhan. Kalau Yesus tidak melakukan sesuatu, orang akan mencoba menjamah dia, orang akan coba memegang dia supaya ada keluar tenaga daripada dia. Saudara tahu juga, selain pada otoritas, saudara punya yang namanya dunamis, tenaga dalam tubuh saudara. Kalau saudara pegang pada orang, ada tenaga yang keluar. Kalau saudara percaya apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dengan iman dikatakan sembuh, saudara bukan. Sama seperti Yesus, saudara. Tapi sampai saat ini saudara mungkin berkata, tapi itu Yesus. Oke, tapi kita memang melihat Yesus dulu. Yesus pun mengetahui kalau orang yang kena kuasanya. Yesus berkata, ada seorang menjamahku sebab aku merasa ada keluar dari diriku. Kadang-kadang kita bisa merasakan kalau ada orang yang kita jamah bisa mengalami kesembuhan, seperti dia dingin atau panas, aliran Gusti, karena ada dunamis yang keluar. Ada dunamis yang keluar dari diri kita. Nah, ini pertanyaannya, apakah cuma Yesus, saudara? Yesus, untuk apa Yesus memberikan orang kalau itu untuk dia sendiri? Dan kalau dia pergi naik ke sorga dan itu semua hilang. Yesus mengajar, memuridkan murid-murid supaya mereka tahu dan mereka diperlengkapi. Yesus telah memberi kepada murid-murid, termasuk kita yang percaya. Lukas 9:1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa, dunamis dan eksusia kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sama seperti Yesus menguasai setan-setan, dan sama seperti sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit, murid-murid juga diberi kesanggupan yang sama, saudara. Walaupun otoritas tidak sama persis, tapi minimal setan-setan yang mengganggu di bumi mereka bisa hancurkan, saudara. Musuh dapat kita hancurkan bukan karena Yesus, tapi oleh kita sendiri. Sama seperti ujian di sekolah, kita yang menulis dan menjawab, bukan Tuhan yang menjawab. Benar tidak? Peperangan adalah kita, Tuhan mendorong kita. Tuhan katakan, aku telah berikan tenaga dan kuasa, sekarang kamu yang mengalahkan musuh. Sesungguhnya aku telah berikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, tidak ada yang membahayakan kita semua dalam diri kita. Penyakit apapun, firman Tuhan katakan, walaupun 1000 orang berubah di sisiku, aku tetap akan berdiri. Walaupun 1000 orang kena kuman, kena penyakit di kiri kanan, kita tetap akan berdiri. Kalau kita beriman, tidak akan terjadi pada kita. Amin. Saudara tahu bahwa di udara ini banyak sekali
kota, dan saya lihat semuanya sakit mata, mereka pakai kacamata. Saya pikir, karena orang bilang kalau tidak pakai kacamata terjangkit, tapi saya imani apa yang firman Tuhan katakan, walaupun 1000 orang di samping kiriku semua rebah, aku tetap akan berdiri. Saya tetap tidak pakai kacamata dan tidak terjadi apa-apa. Jadilah menurut iman. Amin. Saudara harus dibangkitkan. Firman Tuhan saya ini semuanya dari ayat-ayat firman Tuhan supaya roh saudara dibangkitkan, dikobar-kobarkan, dipanas-panaskan seperti udara sekarang yang panas. Amin. Saudara, roh kita harus dinyalakan. Gak apa-apa, kita berapi-api saja ini, keringatan gak masalah. Nah, setiap orang percaya telah diutus ke dunia untuk memberitakan Injil dan punya otoritas yang sama sebagai murid. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, Tuhan sudah berikan misi kepada setiap orang percaya supaya memberitakan amanat agung. Amanat agung bukan pada pendeta, guru, tapi pada setiap saudara-saudara, pada setiap orang. Jadi jangan berpikir saya mau datang di gereja, duduk, dia menyembah Tuhan, kasih persembahan, atau saya kerja begitu saja. Saudara, setiap kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tidak ada pilihan. Amanat agung itu bukan pilihan yang boleh dipilih, boleh diambil atau tidak. Bukan option, tapi satu keharusan saudara. Saudara harus taat 100% apa yang diajarkan Yesus. Tapi itu bukan satu beban, tapi itu merupakan satu sukacita. Tidak ada sukacita dari pemberitaan Injil. Firman Tuhan katakan, kalau ada satu orang bertobat, ada sukacita di sorga. Amin. Kalau saudara mau lihat di tempat ini penuh dengan sukacita, bahkan malaikat pun datang di sini dan bersukacita bersama saudara beritakan Injil. Biarlah orang datang di sini dan kita lihat mereka terima. Kita kadang-kadang memaksa sukacita itu. Kita membuat tari-tarian semangat sukacita. Tapi kalau ada orang yang bertobat, itu ada sukacita surgawi, saudara. Seperti seorang yang disembuhkan dari luar, ya, Petrus dan Yohanes. Dia menyembuhkan di luar, bukan di gereja, di pintu gerbang. Petrus sudah melihat dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dan dia selama dia disembuhkan dan dia mulai bersorak-sorak. Pertama orang yang tidak pernah berjalan dan saudara buat berjalan dan dia membuat dia bisa melompat, itu ada sukacita yang luar biasa, saudara. Amin. Banyak orang tidak bersukacita karena penyakit, saudara. Karena penyakit, sakit, mau ketawa pun sakit, saudara. Ya, ada yang ketawa sakit karena urat-urat di mulutnya mungkin membuat dia sakit, saudara. Dan saraf-saraf yang tidak bisa tertawa. Saya pernah merasakan itu, kena saraf nomor berapa nih, sehingga mulut saya terganggu, saudara. Ada orang yang tidak bisa tertawa lagi, atau dia ketawa sakit perutnya, karena dada itu kan, kalau kita ketawa kan dada segini, baru karena kanker paru-paru. Tapi kalau Tuhan mencabar, Tuhan membuat dia sembuh, dia akan ketawa dengan sukacita. Amin. Ini ada sukacita, saudara. Pemberitaan Injil ada sukacita. Dan Tuhan membawa kebebasan, bukan cuma masalah penyakit, saudara. Dalam masalah-masalah apapun, semua yang gelap dapat dibuat menjadi terang, karena Dia adalah terang. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengikuti aku, akulah terang, dikatakan. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan hidup di dalam kegelapan, karena aku adalah terangnya. Dimanapun kita berada, kita akan jadi terang, saudara. Apa yang gelap dalam hidup kita? Karena pilihan kita. Kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam mabuk-mabukan, kita hidup dalam perzinahan. Akhirnya kita hidup dalam kegelapan. Kita menderita di sana satu waktu. Tapi suatu kita bertobat, kita masuk pada terang, Tuhan akan rubah semua. Amin. Itu hidup kita ada pilihan, saudara. Makanya dikatakan di Ulangan 8, di Ulangan 30, aku memberikan pada kau pilihan, berkat atau kutuk. Pilihlah Tuhan, pilihlah ketaatan, maka kamu akan dapat berkat. Kalau kamu tidak taat, kamu dapat kutuk. Banyak orang hidup di dalam kutuk, saudara, karena pilihannya. Tapi Yesus Kristus sudah menjadi kutuk karena kita. Makanya dia mati untuk menanggung kita supaya dia menjadi kutuk. Karena dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Atasi pikiran kita dengan kemampuan kita, dengan hikmat kita. Kita tidak tahu firman Tuhan yang mengatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak
dan apa yang kita doakan dan kita pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Itu berlaku bukan cuma penyakit, berlaku dalam kehidupan sehari-hari saudara, dalam bisnis saudara, dalam membesarkan anak saudara. Saudara mungkin pikir, wah, bagaimana saya bisa besarkan anak saya? Bagaimana saya bisa bawa anak saya sampai lulus sekolah, sampai lulus kuliah? Mungkin ada seperti itu. Saya waktu mau keluar dari Manado, orang tua saya tidak begitu banyak uangnya. Saya pergi ke paman saya yang lumayan kaya pada saat itu, dan dia tahu bagaimana kondisi papa saya hanya pegawai negeri. Dia tanya pada saya, kamu mau sekolah di mana? Saya bilang saya mau ke Bandung, saya mau kuliah di ITB. Terus dia bilang, wow, kamu harus perhitungkan baik-baik kemampuan papa kamu yang normal saja. Apakah kalau kamu kuliah, kamu bisa selesaikan kuliah kamu? Saudara, kalau sebagai anak saya tersinggung kan, benar tidak kan? Tersinggung, ini meremehkan banget ini ya. Dalam hati saya ada hal yang baik. Ini saya akan buktikan kalau saya bisa sekolah atau tidak. Dan saya ingat terus, tidak lupa, bukannya marah pada dia, itu satu cambukan bagi saya. Saya bilang, oke, saya akan kuliah dan saya akan tunjukkan. Saya ke Bandung, saya kuliah. Saya ambil ITB tapi yang diplomanya. Uang sekolah memang murah, cuma 120.000 ya, tapi karena itu sekolah negeri. Tapi puji Tuhan saya dapat beasiswa, ke luar negeri, dan kemudian saya bisa menyelesaikan sekolah. Bukan itu kan diploma 3. Saya lanjutkan S1, S2, S3, bisa selesai saudara, tidak ada yang mustahil. Saya sudah lupa untuk membuktikan itu, tapi itu satu motivasi untuk mengatakan saya berdoa, Tuhan adalah yang selalu menyediakan. Nah, saya katakan juga kepada anak-anak saya, ya papa tidak punya uang, ya kalian kalau mau berhasil carilah beasiswa, karena itu jalan satu-satunya untuk bisa kuliah. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, semuanya beasiswa, dan mereka bisa keluar negeri. Anak saya yang pertama sekarang kuliah di Amerika, sudah kerja di Amerika. Waktu mau ambil kerja juga kita nggak usah kerja, mau ambil kerja praktis, saudara. Anak saya itu mau ambil kerja praktek ya. Ini bukan menunjukkan bahwa saya hebat, tapi saya mau praktek bahwa apa yang kita bayangkan tidak, Tuhan bisa sediakan yang lebih besar lagi. Saya bilang, kamu mau kerja praktek di mana? Dia bilang, saya mau kerja praktek di Facebook. Wah, sudah, kamu main-main. Kerja prakteknya di Facebook. Facebook itu perusahaan di Amerika. Kamu di Indonesia, kamu lulus di BINUS di Indonesia. Mau masih kuliah di Indonesia, kamu kerja praktek di Amerika. Dan di Facebook itu yang terbaik di dunia, saya bilang. Ya kan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi dia belajar, oke lah kalau begitu saya doakan. Nah, dia coba cari cara untuk bisa wawancara, dan kemudian saya di sampingnya itu mendoakan dia, berdoa saja. Dan dia karena dia programmer, dia lulus, akhirnya dia diterima di Facebook, dan dia pergi 3 bulan ke Facebook. Tahun pertama pergi lagi 3 bulan di Facebook, satu-satunya orang Indonesia yang bisa kerja praktik di Facebook. Kerja praktik dibayar juga saudara, bukan tidak dibayar, semua tiket, tempat tinggal, semua, dan gaji juga dikasih. Saudara, kita jangan meremehkan bagaimana Tuhan bisa menyediakan kita. Abraham tahu itu, God provide, Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan saudara. Iblis dihancurkan, kerajaan Allah sudah di tangan. Jika engkau mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, saya suka ini karena setiap kali saya mengusir setan atau penyakit yang disebabkan oleh setan dengan kuasa roh Allah, saya tahu kerajaan Allah sudah di tangan, sudah dekat. Jadi ini saatnya untuk kita jadi kuat di dalam Dia, ya. Saudara menjadi kuat dalam Tuhan, amin. Akhirnya sebenarnya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ingat sekali lagi, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Banyak orang bilang, wah, makanan, minuman, kampung tengah terus. Tapi ini soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita oleh Roh Kudus. Daud adalah seorang raja, tapi Mazmur 103 mengatakan, Daud bilang, engkau memahkotai aku dengan kebaikan. Ya, saudara, mahkota kebaikan Tuhan itu luar biasa, saudara.
Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan disembuhkan penyakitnya. Itu kata Daud. Bahagia, luar biasa, dan damai sejahtera. Tidak ada yang lebih damai sejahtera dari kita sehat-sehat dan baik-baik saja, benar tidak? Walaupun kita kaya uangnya sebanyak bank yang ada di Indonesia, tapi kalau kita tidak bisa makan yang disediakan di meja makan kita, itu kita menderita, saudara. Amin. Karena nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh minum ini. Untuk apa uangnya, saudara? Berbahagialah yang tidak bisa makan apa saja, kecuali manusia. Markus 4 kerajaan Allah. Nah, ini satu hal yang menarik juga. Saya bicara tentang kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah adalah menabur benih yang tidak kelihatan. Saya tidak peduli berapa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, karena saya tahu setiap pribadi bisa diubah oleh Tuhan. Ananias punya satu orang yang dia injili, namanya Paulus, dan Paulus jadi orang yang besar dan luar biasa. Ya, Yesus hanya peduli pada 12 orang, dan 12 orang itu luar biasa. Karena apa? Dia menabur benih. Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ya tidur, pada siang hari ya bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Lalu pada malam hari kerajaan Allah menabur benih yang tidak kelihatan. Lalu pada malam hari ya tidur, pada siang hari ya bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Ini sudah berkali. Nah, dan di Lukas 14 ayat 12 dikatakan, Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah kau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula, dan dengan demikian kau mendapat balasannya. Tapi apabila kau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang benar. Saya mengatakan yang satu hal yang benar, saudara. Undangan itu untuk orang datang dalam acara itu, termasuk dalam acara pernikahan, kan begitu banyak kompetisinya kan. Kita aja mengundang KKR, kita mengundang pertemuan, itu ada banyak sekali acara-acara. Dan banyak orang menolak, sorry maaf, saya nggak bisa datang. Nah, tapi kalau orang-orang seperti orang lumpuh, orang miskin, orang buta, orang tuli, mereka nggak ada pilihan. Jadi lain kali kalau buat undangan, undanglah bawa mereka lah, bawa aja ke gereja nih, ketemu di jalan nih. Kamu orang buta, bawa nih. Kamu orang tuli, bawa nih. Dan biarkan kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Sekarang banyak gereja yang lebih memilih orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya persembahannya penuh, supaya banyak duit. Nah, memang kita butuh uang, tapi jangan uang main di saudara. Tanpa uang pun Tuhan bisa membangun kerajaan Allah. Amin. Kerajaan bukan soal itu ya. Karena Tuhan bisa menyediakan apapun saudara. Bukan berarti uangnya kita tidak perlu, tapi jangan memilih karena itu. Ini firman Tuhan saudara. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu pada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, yang menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang, aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, dan aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin, karena itu aku tidak dapat datang. Banyak orang cari alasan saudara. Saya mengerti, banyak sekali alasan. Tapi orang yang memilih yang benar untuk datang dalam hadirat Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang ikut seminar dapat apa yang mereka inginkan, mereka diperlengkapi dengan kuasa. Amin. Ya, saudara ikut seminar dapat sesuatu, ya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu mulailah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan gerak ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang buta dan orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekali
Sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab itu aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang akan menikmati jamuanku. Perjamuan kudus anak domba, dia mau mengajak supaya orang masuk dalam kerajaan Allah. Siapapun dia mengasihi orang-orang dari kepercayaan lain dari manapun, termasuk orang-orang yang berdosa. Oke, saya tolong maju, tapi maju saja agak cepat. Siapa yang tidak masuk dalam kerajaan Allah? Sampai ini lompat aja. Oke, masuk satu. Oke. Siapa yang tidak masuk dalam kerajaan Allah? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 9. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Jadi jangan main-main. Ada orang berpikir, wah anugerah Tuhan sudah besar, jadi kalau saya berbuat dosa, saya juga dapat anugerah. Bertobatlah saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Ya, kalau saudara memilih kerajaan Allah, saudara hidup dalam kebenaran kerajaan Allah. Saudara memisahkan diri dari hal-hal itu, saudara. Bertobatlah saudara. Orang pikir nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tuhan tahu apa adanya. Saudara tahu semboyan orang homoseks, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Wah, bagus sekali kan, enak sekali didengar. Artinya kalau kita homoseks, Tuhan juga sangat mengasihi kita. Tidak, Tuhan mau saudara kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa lagi tidak masuk dalam kerajaan Allah? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya ku peringatkan kamu seperti telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Tapi orang-orang yang bertobat akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Orang yang bertobat dikatakan dalam Matius 21. Tapi apabila, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang. Oke, ini tidak ada di situ. Ya, ayat 28. Satu waktu Tuhan bilang, apakah pendapatmu? Ada orang punya ada laki-laki yang pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik, tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Nah, baru di sini ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendaknya? Yang terakhir. Jadi bukan masalah kita tahu firman Tuhan, tapi apakah kita melakukan firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan. Firman Tuhan memperingati kita. Kita harus taat dalam segala sesuatu. Jadilah pelaku firman saudara. Hari ini saya mau saudara masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang terkecuali. Undang ini, apakah saudara tereliminasi atau tidak, itu pilihan saudara. Ya, sebelum saya memberi kesempatan, kalau ada orang yang sakit untuk kita layani, ya, saya mari kita datang kepada Tuhan. Pikirkan firman Tuhan ini. Undangan perjabat Tuhan untuk saudara. Apakah saudara hidup sampai saat ini seperti apa? Apakah saudara hidup dalam dosa atau tidak? Saudara hidup dalam dosa, saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah. Bertobat. Kalau saudara bertobat, maka dosa sebesar apa Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan bawa dalam kerajaan Allah. Apapun kegelapan dalam hidupmu, Tuhan akan pulihkan karena Dia akan terang. Amin. Mari kita berdoa saudara. Saudara setuju dengan saya hari itu bertobat dan mengakui segala kesalahan. Saudara ikuti saya saja di dalam hati saudara. Tuhan Yesus, saat ini saya disadarkan karena segala dosa saya. Saya bertobat dan mengaku Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku segala dosa dan pelanggaran yang baik yang sadar dan tidak sadar yang aku lakukan. Tuhan, berikan aku percaya Tuhan, darah Yesus sudah mengampuni saya, menyucikan saya dari segala dosa saya.
biarlah Engkau bertahta Tuhan dalam hidupku mulai hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan dalam nama Yesus. Amin. Saya harap saudara memilih itu. Yang kedua, karya salib Kristus juga membuat saudara disembuhkan karena dosa-dosa sudah diberikan. Tuhan membuat kekuatan penyakit itu hilang oleh bilur-bilur yang tersembuhkan. Ya. Di salib itu ada dua, darah tercurah dan tubuh yang dihancurkan. Dan tubuh yang dihancurkan itu melambangkan penyakit-penyakit kita yang sudah diambil. Masihkah ada saudara yang sakit? Ya, masih ada? Siapa yang masih ada sakit penyakit? Oke? Masih ada? Nah, angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Ada lagi? Sakit? Sakit apa? Ada sakit. Oke? Tetap aja di tempat dulu. Ya, tetap aja di tempat dulu. Minta ada berapa saudara yang sampingnya yang ikut seminar boleh mendekati dia. Ya, Bapak di situ saja, nanti ada orang yang lain. Karena kita tidak melakukan hal yang mungkin biasa saudara lihat, ya, mendoakan jatuh dan sebagainya. Bukan masalah jatuh yang penting, masalah sembuh atau tidak. Ya, jadi biar duduk saja. Nanti tolong, oke? Ada yang mendekati ini anak yang sakit. Sakit apa? Sakit jantung. Oke. Sakit jantung, tumpang tangan di bagian jantung, ya. Oke. Bapak pegang pada bagian yang sakit, ibu sendiri pegang jantungnya, dan kemudian saya minta ya Pak Stefanus dan Pak Yus pegang juga pada bagian. Nah, jadi pegang sendiri, jadi Bapak sendiri juga mengatakan kesembuhan pada diri sendiri, ibu sendiri juga mengatakan iya, kita sudah punya potensi untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang. Jadi kita punya potensi yang sama. Nah, kali ini saya melakukan yang berbeda. Oke, pas semuanya pegang, kita semua katakan sama-sama doa atau kita memberitakan kesembuhan, ya. Kita sama-sama. Tapi semuanya satu, saya akan 2 kali sekaligus. Ada lagi yang lain yang sakit? Tolong jangan hilang kesempatannya. Oke. Bapak sakit apa tuh? Saya lupa. Sakit mah. Kanker mah, ya. Itu dari dokter mengatakan kanker mah. Stadium 3. Oke. Ya. Oh, sama apa? Hernia. Oke. Ini sakit jantung sejak lahir, didiagnosa. Oke. Ada efeknya apa dengan sakit jantung? Atresia amin. Dia suka seperti apa? Ada gangguannya? Ini badannya tidak bisa naik. Oh, badannya tidak bisa naik. Siapa namanya? Gabriel. Gabriel. Iya, Gabriel. 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 Variasi dari Gabriel. Gabriel. Pak siapa namanya? Pak Peter. Pak Peter ini adalah Petrus. Peternya Petrus. Batu karang itu tidak bisa dihancurkan oleh siapa-siapa termasuk Yesus. Amin. Mari kita satukan hati, ya. Sama-sama ikut kata-kata saya, ya. Gak usah tutup mata, tumpangin tangan dari jarak jauh, gitu, ya. Kalau ada yang di dekat-dekat boleh tumpangin sama-sama juga. Yang dekat boleh. Tapi kalau yang dari jauh baca. Kalau mau dekat sama-sama. Di dalam nama Yesus, saat ini kami perintahkan penyakit kanker mah sembuh saat ini juga. Kuasa iblis yang membuat sakit, kami katakan pergi keluar, hancur engkau. Penyakit hernia sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Semua sakit penyakit disembuhkan sempurna. Semua organ tubuh, aliran-aliran darah, saraf-saraf, semuanya normal saat ini.
terjadi karena Tuhan kita hidup. Kita memerintahkan, kita bukan memohon, tapi kita memerintahkan, dan kita tahu bahwa otoritas sudah ada dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya hal ini? Amin. Saudara, satu kali lagi saya mau berdoa untuk saudara-saudara, bukan untuk penyakit, untuk persoalan apapun, ya, persoalan apapun, mungkin persoalan keluarga, masalah apapun, ya. Angkat tangan saudara di depan. Angkat tangan saudara di depan. Semuanya. Ya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami perintahkan. Saya perintahkan kuasa Tuhan mengalir kepada setiap pribadi di tempat ini. Biar mereka jadi pemenang. Biar firman Tuhan jatuh pada tanah yang subur. Dan kuasa Tuhan mengalir. Dan apapun rintangannya, apapun tembok, apapun badai, saat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Apakah persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan suami istri, anak, kebutuhan keuangan, apapun Tuhan Yesus yang sediakan, Tuhan Yesus yang pulihkan, Tuhan Yesus yang sempurnakan di dalam nama Yesus. Semua orang yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Baik, puji Tuhan, saudaraku ya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Bukan hanya firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sejak hari Kamis, Bapak Davi Hermanus sudah melayani kita. Tidak tanggung-tanggung ya Pak ya, ada 5 malam. Pak Davi 5 malam. Pak Davi akan sudah dan akan berada di Kota Tanjung Pinang ini, dan besok Pak Davi akan kembali ke Kota Bandung, dari Jakarta ke Kota Bandung. Apa yang dapat saya sampaikan adalah kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan tentunya yang pertama, dan kepada Bapak Davi yang bersedia untuk datang ke Kota Tanjung Pinang ini. Amin. Saya melihat ada dampak, ya, ada dampak yang terjadi di jemaat Tuhan. Itu yang paling utama, karena Pak Davi datang sini untuk pelatihan, masalah kesembuhan itu adalah hasil sesudahnya, tetapi yang terutama pemuritan berjalan, ya, khususnya para peserta seminar, dan saya percaya juga kepada setiap kita itu akan menjalar pada satu dengan yang lainnya. Itu terjadi karena Tuhan pakai Pak Davi, dan Pak Davi juga bersedia. Terima kasih kepada Bapak Davi. Dan cerita sedikit bahwa kedatangan Pak Davi pertama langsung ada tantangan, saudaraku ya. Meteran di rumah yang kita siapkan untuk Pak Davi tiba-tiba mati total, belum pernah terjadi. Waduh, kita bilang Pak Davi untuk sementara kita cari cara Pak Davi tidur di ruang tamu kami, Pak. Di ruang tamu kami ada AC, pas dinyalakan mati juga. Rupanya karena tikus, ya kan? Bukan karena setan, karena tikus. Akhirnya, aduh, gimana nih Pak Davi? Pak Davi tinggal di Kota Bandung yang dingin, sudah tinggal di Kota Bandung yang dingin, masih pakai AC. Ini sekarang tinggal di Kota Tanjung Pinang yang panas, enggak pakai AC. Aduh, gimana nih Pak Davi? Enggak apa-apa, kata Pak Davi. Tapi besoknya Tuhan buka jalan, ya, datang orang PLN, periksa, memang meteran yang rusak, meteran yang diangkat, kami perbaiki. Nanti waktunya sudah selesai, akan kami kembalikan. Dan selama meteran belum kami kembalikan, Pak Davi kami sambung listrik ini dipakai free alias gratis, ya. Jadi kami pun ikut menginap di rumah itu, ya. Nemanin Pak Davi. Jadi terima kasih Pak Davi, puji nama Tuhan. Dan saudara, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf karena AC masih belum normal. Dari kemarin memang kendalanya di AC terus nih Pak. Ya, AC masih belum normal, sehingga suasana tadi, cuaca tadi Pak Davi katakan panas. Kalau saya lebih menyebut menghibur diri hangat. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan bekerja di tengah kita, amin. Ada kuasa Tuhan bekerja di tengah kita, dan kita doakan, kita rindukan kuasa Tuhan lebih lagi terjadi. Saya
Sekilas saja, saya tidak akan bacakan para petugas-petugas karena sudah lengkap di warta, tetapi ada satu yang mau saya